Dari Nababan, Shalom pendeta. Saya mau bertanya, dosa zaman air bah tetap ada sampai sekarang. Lalu apa air bah jika ternyata bukan ultimate solution untuk dosa? Apa guna air bah? Seperti itu. Mohon penjelasannya pendeta. Silakan pendeta. Terima kasih. Mari kita baca Alkitab. Terima kasih Saudara Nababan. Dalam Kejadian pasal yang ke-6, Kejadian pasal yang ke-6, kita baca ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, Alkitab katakan menyesallah Tuhan, maka ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Lalu dia katakan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu. Dan selanjutnya, lalu ayat yang ke-8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi Nuh hidup dalam kasih karunia. Bukan karena dia punya kuat kuasa, dia adalah seorang benar. Dia menuruti perintah Allah karena dia menyambut kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada semua orang. Yang lain tidak mau menyambut, tapi Nuh menyambut kasih karunia yang datangnya dari Tuhan itu. Air bah itu bukan hanya membinasakan, air bah itu juga, dalam cerita air bah itu ada juga yang diselamatkan. Jadi pada waktu ada yang dibinasakan, ada juga yang diselamatkan. Dan yang diselamatkan ini adalah yang mau menyambut kasih karunia Allah pada saat itu, yaitu Nuh dan keluarganya. Mereka masuk ke dalam bahtera yang Tuhan sediakan bagi mereka. Nah sekarang, siapa 8 orang yang masuk ke dalam bahtera itu? Siapa 8 orang yang masuk ke dalam bahtera? Yang masuk ke dalam bahtera itu, pada waktu mereka keluar dari bahtera, tubuh mereka tidak diubahkan menjadi tubuh yang tidak bisa berdosa lagi. Tetap mereka adalah orang dalam keadaan berdosa. Sekalipun mereka telah menyambut kasih karunia Allah, mereka masih manusia berdosa, hidup dalam dunia yang berdosa. Lalu kemudian, keturunan dari Nuh ini banyak yang melakukan kejahatan. Menara Babel contohnya dalam Kejadian pasal yang ke-11. Mereka menentang Allah. Jadi air bah itu bukanlah solusi untuk membuat manusia yang tadinya punya keadaan diri berdosa ini menjadi manusia yang keadaan dirinya tidak berdosa lagi. Itu solusi untuk membuat manusia tidak mempunyai keadaan berdosa lagi dan tidak bisa mati lagi. Kalau baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 dan seterusnya, itu terjadi pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, di mana tubuh yang bisa mati ini, yaitu tubuh yang dikuasai oleh dosa itu, akan diubah menjadi tubuh yang tidak bisa mati. Artinya, kita tidak lagi diikat oleh keadaan dosa. Itu terjadi nanti pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Air bah tidak mengubah Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, dan istri mereka masing-masing, 8 orang itu, mempunyai keadaan diri yang tidak berdosa. Masuk dalam bahtera, mereka masuk sebagai sinners saved by grace. Orang-orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Waktu mereka keluar dari bahtera, mereka masih orang-orang yang dikuasai dengan keadaan dosa. Ham contohnya, dia menertawakan Nuh pada waktu Nuh dalam keadaan tidak berpakaian. Itu kan dia tidak menghormati orang tuanya. Dia memilih untuk melakukan hal itu. Jadi dosa masih belum berhenti sekalipun ada air bah. Demikian juga dengan Sodom dan Gomora.
itu dibinasakan bukan oleh air bah, tapi oleh api. Siapa yang keluar dari Sodom dan Gomora? Yang keluar dari Sodom dan Gomora adalah Lot, istrinya, dan kedua orang anak perempuan mereka. Tapi istrinya menurut Alkitab menjadi tiang garam. Apakah dengan dibinasakannya Sodom dan Gomora, dan Lot dan kedua anaknya itu selamat, maka Lot dan kedua anaknya kemudian mempunyai keadaan yang tidak berdosa dan tidak bisa berbuat dosa lagi, dan tidak mempunyai dorongan, maksud saya, tidak mempunyai dorongan dan keinginan untuk melakukan dosa lagi. Tetap mereka orang berdosa sekalipun mereka keluar dari Sodom dan Gomora. Mereka keluar dari sana hanya oleh kasih karunia Allah. Tapi mereka masih tetap orang berdosa. Jadi itu pun bukan ultimate solution seperti dalam pertanyaan tadi. Nanti pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Lalu kemudian menurut Alkitab setelah 1000 tahun lamanya, orang-orang yang diselamatkan hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan sorga. Dalam keadaan tubuh yang tidak bisa mati lagi, kata 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 51 sampai 53. Setelah 1000 tahun itu, maka semua orang-orang yang jahat, definisinya adalah orang-orang yang tidak mau menerima keselamatan itu. Dan juga setan atau iblis itu sendiri akan dibinasakan. Itulah mulai dari kedatangan Yesus yang kedua kali. Lalu kemudian setelah masa 1000 tahun, semua itulah yang merupakan akhir dari dosa. Terima kasih.